Haleluya. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan muda dalam Tuhan. Shalom. 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 Juga menyapa rekan muda yang mengikuti ibadah ini juga nanti akan ditampilkan di YouTube untuk kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Saja Bapak Ibu bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Biar hanya nama-Mu yang kami muliakan, nama-Mu yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Naikkan puji ini bersama. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. See the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Thank you, Jesus. You take our failure. You take our failure. You take our weakness. You set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord. I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
can see you now. I can see you now. I can see the love in your eyes. Bring yourself down. Listen up the broken to life. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, oh God. We give you glory for your faithfulness, for your amazing grace in my life. We praise your name. We praise your name on high. Jesus, you are worthy to be praised. You are worthy of our worship. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan selamanya. Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Allah yang setia, Allah yang ajaib, kami sembah. Kinala lama 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 takana lama lama shikana lama 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 takana lama lama. Kinala lama lama yana lama takana lama lama shikana lama lama takana lama 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 lama. Kinala lama takana lama lama shikana lama lama yana lama su. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan, tidak ada yang seperti kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kinaralam batakara lama lama shikara lama lama. Kinaralam batakara lama lama shikara lama lama. Sungguh Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak terima segala hormat dan kemuliaan. Kasih setia-Mu ajaib dalam hidup kami. Sore kami datang, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau. Engkaulah pusat ibadah dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji
saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Mari berdiri dan serukan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk lalu bergerak mendongak. Ku bersuka atas kekuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, tiada janji. Katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, amin. Sorak-sorak bagi Tuhan kita yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami siap bersuka cita bersorak-sorai karena Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Siap muji Tuhan bersama kita, katakan amin. Amin. Sekali tepuk tangan bagi Tuhan kita puji namanya. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Marilah pegang tangan bersama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Serukan haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang besar setianya. Haleluya. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu rekan muda semua, kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Tuhan Yesus berkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan info BBC untuk saat ini. Mengundang para muda-mudi untuk hadir dalam ibadah youth secara onsite setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di Chapel BBC. Ibadah tengah minggu live Zoom meeting diadakan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 7 malam bersama Bapak Gembala kita, Pendeta John Panggabean. Demikian info BBC untuk saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Kembali mengingatkan Bapak Ibu, hari Kamis kita setiap minggu pertama tiap bulan ada doa malam melalui Zoom. Seperti yang diumumkan tadi bersama dengan kami Bapak Ibu, mari kita bergabung bersama-sama join dengan kami. Di sana ada ruang tanya jawab, Bapak Ibu bisa bertanya tentang berbagai macam hal dari tema yang kita bicarakan malam itu. Itu saja, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Sore ini ibadah perdana bagi kami di tempat ini, di mana kami memuji, menyembah Allah. Kami bersyukur kepadamu oleh karena rahmat-Mu yang besar yang memberi kami kesempatan dan waktu untuk kami bisa memuji-muji Allah dalam hidup kami. Bisa memenuhi panggilan ibadah yang kudus kepada Allah yang maha kudus, pemilik kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan sore ini Tuhan kami mohon, ketika kami datang dalam ibadah perdana di sore hari ini, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Oleh kuat kuasa Roh Kudus biar hati kami dilembutkan, pikiran kami diberi ketajaman dan pencerahan sehingga sanggup menangkap kebenaran firman-Mu dan mempraktekkan dalam hidup kami masing-masing. Tolonglah kami semua, sebelum kami menikmati sakramen perjamuan kudus, layakkan kami menikmati kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan, urapilah, anugerahkan kesehatan dan kekuatan. Pada akhirnya kami menaklukkan hati dan pikiran kami di bawah salib Kristus yang kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat datang dalam ibadah perdana di Gereja Betani Batam untuk ibadah pukul 5 sore. Bapak Ibu, ini perdana sekali. Memang ibadah ini pertama-tama didesain untuk orang-orang dewasa muda bisa melayani Allah dengan maksimal. Tetapi yang hadir diperbolehkan siapa saja. Dari yang muda usia sampai lanjut usia, siapa saja kami mengundang untuk datang beribadah. Walau yang melayani orang-orang dewasa muda ya. Itu Bapak Ibu. Lalu kemudian yang kedua, selamat untuk Gereja Betani Batam. Sekali lagi kita berulang tahun persis hari ini. 18 tahun yang lalu Gereja Betani Indonesia pertama sekali ibadah raya di Hotel Planet Holiday. Dan sekarang kita sudah menikmati tempat yang sangat baik oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur walaupun ulang tahunnya tidak ada dirayakan, kecuali dirayakan ibadah perdana di sore hari Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan untuk tanah yang sangat baik Bapak Ibu. Fasilitas yang luar biasa, itu anugerah Tuhan. Kami menanti cukup lama, 18 tahun, tapi oleh pertolongan dan kasih karunia Tuhan, semua berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, sore ini kita akan merenungkan firman Allah. Kita buka Alkitab kita, multimedia bantu saya, Kejadian pasal 1 ayat 1. Seharusnya Bapak Ibu semua mengingat ayat ini sebagai anak-anak Tuhan. Tidak mungkin kita tidak mengingatnya karena singkat, padat dan jelas. Kejadian 1 ayat 1, kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Tutup Alkitabnya. Cukup Bapak Ibu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, dalam filsafat Yunani kuno, mereka percaya alam semesta ini kekal. Yang pertama. Yang kedua, mereka percaya alam semesta ini ada dengan sendirinya. Dan dia bersifat statis. Jadi orang-orang zaman dulu dalam filsafat Yunani percaya sekali karena alam semesta ini kekal, dia bersifat statis, dia ada dengan sendirinya. Itulah sebabnya orang-orang dulu menyembah
alam ini. Mereka menyembah benda-benda penerang tertentu. Orang Jepang menyembah matahari. Orang Mesir menyembah berbagai ciptaan Tuhan yang lain. Binatang-binatang tertentu. Yang paling menakutkan bagi mereka adalah Lewiatan di lautan. Menurut kitab Ayub begitu, kitab tertua yang kita punya. Pendek kata, orang-orang filsafat Yunani kuno percaya alam semesta ada dengan sendirinya dan alam semesta itu kekal. Dia statis. Bapak Ibu, yang pertama kita harus amati. Jika alam semesta ada dengan sendirinya, maka ini hal yang sangat mustahil. Dengarkan poin ini, mungkin agak berat khotbahnya sore hari, tapi kita perlu belajar bersama-sama. Dengar, tidak ada satupun di jagat raya ini yang bisa ada dengan sendirinya. Tidak ada. Bahkan Tuhan pun tidak bisa ada dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba ada dengan sendirinya. Tidak bisa. Tidak bisa Allah yang tadinya tidak ada, tiba-tiba Allah menjadi ada. Dengan sendirinya dia ada. Enggak bisa. Allah pun tidak bisa ada dengan sendirinya. Karena itu di alam semesta ini semua ada karena ada penyebabnya. Satu-satunya yang ada tanpa penyebab cuman Allah. Makanya orang berkata Allah adalah penyebab yang tidak disebabkan. Jadi Allah itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan tidak ada dengan sendirinya. Enggak ada. Allah dulunya enggak ada, ujuk-ujuk ada. Enggak ada gitu. Allah tidak pernah tidak ada. Itu sebabnya kita sebut Allah kita kekal. Karena dia tidak pernah tidak ada. Dan dialah penyebab dari segala sesuatu sehingga semua jagat raya ini ada, Bapak Ibu. Filsafat Yunani kuno tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian mereka berkata, alam semesta ini kekal. Alam semesta ini tak terbatas dan kekal. Di abad ke-19, kemudian dua ajaran ini dari filsafat kuno diadopsi oleh orang-orang abad ke-19. Salah satu pemikir yang sangat cemerlang dan cerdas dari Jerman, kita kenal akrab dengan namanya Immanuel Kant. Filsuf materialisme yang hanya percaya kepada dunia materi. Semua yang bersifat kasat mata, semua yang bersifat supranatural, semua yang bersifat spiritual dia tolak. Dia cuman percaya kepada semua yang bersifat materi. Immanuel Kant dalam filsafatnya percaya bahwa alam semesta ini kekal. Alam semesta ini tak terbatas dan kekal. Dan dia juga menganut filsafat Yunani kuno itu dengan berkata bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Bapak Ibu, orang modern dengan kecerdasan yang luar biasa seperti Immanuel Kant kemudian diikuti oleh berbagai macam. Waktu filsafat Yunani kuno dulu percaya alam semesta ada dengan sendirinya dan dia kekal Bapak Ibu. Kemudian pandangan ini berubah. Kenapa pandangan Yunani kuno berubah? Hadirlah gereja. Waktu gereja lahir, lahirlah tokoh-tokoh hebat seperti Agustinus Martir dari Hippo, orang-orang yang hebat luar biasa. Lalu kemudian mereka membuat tulisan-tulisan dari firman alam mereka tercerahkan. Lalu filsafat Yunani kuno yang mengatakan alam semesta ini ada dengan sendirinya, alam semesta ini bersifat kekal, lama-kelamaan ditinggalkan orang. Karena pengaruh dari doktrin dan ajaran kekristenan. Sampai kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, abad ke-19, suara itu didengungkan lagi melalui Immanuel Kant bersama dengan rombongannya. Para ilmuwan-ilmuwan yang mereka percaya alam semesta itu kekal, alam semesta itu statis, alam semesta ada dengan sendirinya. Tiba-tiba seorang jenius dari Rusia mengadopsi perkataan Albert Einstein, coba menyelidiki alam semesta. Puncaknya tahun 1922, Edwin Hubble. Bapak Ibu tahu Edwin Hubble ya? Bapak Ibu tahu teropong bintang yang besar itu? Bapak Ibu, di observatorium punyanya dia itu Bapak Ibu, itu disebut teropong Hubble, itu dari kata itu. Edwin Hubble, dia mengamati dalam pengamatannya, observasinya kepada satu bintang Bapak Ibu. Waktu dia amati terus menerus ada yang menarik.
Setiap kali bintang mendekat kepada bintang yang dia sedang amati, bintang 1, bintang A, contohnya begitu, tiba-tiba ada bintang B mendekat, maka kalau dia mendekat, yang muncul adalah warna ungu, warna purple. Tapi kalau bintang menjauh dari bintang yang dia observasi ini, maka bintang itu akan berwarna merah, red. Dia amati. Yang menarik dari penemuannya Bapak Ibu tahun 1922 yang kemudian mematahkan semua teori Immanuel Kant dan para pengikutnya. Dia berkata ternyata semua bintang menjauhi bumi. Yang lebih menarik, sesama bintang pun saling menjauhkan diri. Kesimpulan dia mau mengatakan apa? Alam semesta tidak statis. Alam semesta itu berkembang. Alam semesta itu membesar, bahkan muncul bintang-bintang yang baru. Bapak Ibu, penemuan ini menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Dan gereja tidak bisa tinggal diam dengan penemuan yang luar biasa ini. Ternyata alam semesta tidak statis. Ternyata alam semesta itu tidak kekal. Karena alam semesta berkembang, berarti alam semesta punya titik nol. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Kalau alam semesta berkembang semakin besar, berarti kalau ditarik ke belakang, alam semesta dulunya kecil, ditarik terus sampai ribuan tahun ke belakang, berarti alam semesta dulu pernah ada di titik nol. Dengan kata lain, menurut penemuan ini akhirnya para penganut Edwin Hubble ini percaya kemudian apa Bapak Ibu? Bahwa alam semesta dulunya tidak ada, titik nol. Sampai kemudian tiba-tiba dari teori ini muncul yang namanya Big Bang. Ledakan besar. Blum. Terciptalah alam semesta. Mereka berkata begitu. Tapi poinnya Bapak Ibu, ternyata alam semesta tidak kekal. Karena alam semesta berkembang terus, tambah besar. Jadi kalau ditarik teorinya di tambah besar, ditarik teorinya dulu pernah berarti dia kecil, bahkan dulu dia pernah tidak ada. Kalau begitu, dulu dia pernah tidak ada. Kalau sampai bisa menjadi ada, berarti ada sesuatu yang bukan alam semesta yang telah menciptakan itu sehingga alam semesta ada. Peneliti lain kemudian mengembangkan dari teori Edwin Hubble ini bersama dengan beberapa pakar yang lain. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang dari mereka mendapat Nobel dari PBB. Kenapa? Mereka mengatakan, kalau memang dulu alam semesta pernah tidak ada, dari titik nol, lalu kemudian tiba-tiba dia muncul. Kalau begitu, waktu alam semesta kemudian muncul, alam semesta ini meninggalkan jejak-jejak. Jejak-jejaknya itu berupa radiasi. Nah, radiasinya harus sama di semua jagat raya ini. Radiasi itu harus ada di Indonesia, di Amerika, di bulan, bintang, Mars, Jupiter. Harus ada, radiasinya harus sama. Karena dari titik nol yang sama. Dan menarik, orang itu mengatakan radiasi itu ada. Satu jenis radiasi yang dimanapun di jagat raya ini radiasi itu ada. Dan itu adalah jejak yang ditinggalkan dari awal penciptaan alam semesta. Ilmu pengetahuan menghancurkan semua teori Immanuel Kant, menghancurkan semua filsafat Yunani kuno yang mengatakan alam semesta kekal. Alam semesta ada dengan sendirinya. Hari ini para ilmuwan yang tidak percaya Tuhan pun mengakui bahwa alam semesta dulu tidak ada sampai kemudian menjadi ada. Karena dia dari tidak ada menjadi ada dan dia berkembang, maka alam semesta tidak mungkin kekal dan tidak mungkin tak terbatas. Alam semesta pasti punya batas. Bapak Ibu, waktu baca ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum para ilmuwan yang jenius-jenius itu menemukan semua penemuan-penemuan ini, Alkitab telah dicatat oleh orang yang dibandingkan zaman sekarang, orang yang sederhana, dengan pengetahuan yang sederhana, dengan lingkup budaya yang sangat sederhana, yang namanya Musa. Yang mencatat kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan di padang gurun itu. Musa menuliskan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tulisannya ini kemudian diberikan kepada orang Israel yang sedang berjalan di padang gurun, istirahat di lereng gunung Sinai selama 1 tahun. Lalu kemudian Musa naik ke gunung Sinai,
40 hari, 40 malam dia ada di sana berpuasa dan Tuhan suruh dia menuliskan ayat-ayat firman Allah, 10 hukum, termaksud juga teks ini Bapak Ibu, dituliskan oleh Musa dengan kesederhanaan pengetahuan yang dia punya dibandingkan dengan pengetahuan zaman sekarang. Musa menyelami jauh sebelum ada ruang dan waktu. Ketika waktu belum bisa disebut, Musa telah menembus itu dengan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aduh, ini Pak John sore hari khotbah apa? Ngapain saya datang ibadah sore begini? Saya mau cerita kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, bayangkan orang Israel 430 tahun beranak pinak di Mesir. Oke? 430 tahun. Kita tidak tahu mulai kapan mereka mengalami penganiayaan di Mesir. Sebelumnya mereka adalah warga negara terhormat, warga negara yang sangat disayang. Kenapa? Karena Yusuf, orang hebat. Orang satu-satunya yang beroleh cincin dari Firaun, dan Firaun berkata, cuman kursiku ini yang bukan menjadi hakmu. Yusuflah kemudian yang membuat Mesir begitu kaya raya, mewah, luar biasa. Ketika Abraham belum apa-apa. Ketika negara-negara lain masih negara-negara kerucut seperti cecurut. Mesir sudah luar biasa kebudayaannya Bapak Ibu. Hari ini kalau Bapak Ibu ke Mesir, sangat menyedihkan. Mesir menjadi negara yang miskin luar biasa. Waktu kami perjalanan dari Bandara Mesir menuju ke Kairo, Bapak Ibu, ke hotel tempat kami tinggal. Di perjalanan yang cukup singkat itu, mungkin kira-kira 10-15 km kali ya, Bu Dewi ya, Pak Ronald. Kami disuruh menghitung oleh tour guide-nya. Coba hitung kecelakaan yang ada di jalan. Hari itu yang kami lewati 7 kecelakaan. Hanya beberapa kilometer 7 kecelakaan terjadi di jalan raya. Yang lebih buruk lagi dia bilang, kemarin saya baru ngantar turis. Kami suruh hitung 25 kecelakaan di jalan raya. Tahu kenapa Bapak Ibu? Karena miskinnya hidup. Siang hari dia jadi dokter, malam hari jadi supir. Karena biasa jadi dokter, nggak bisa nyetir. Waktu nyetir kemudian sembarangan. Jadi kecelakaan nggak karu-karuan. Negara itu menjadi begitu miskin. Tapi dulunya, di zaman ketika teks ini ditulis, bahkan lebih ke belakang. Di zaman ketika orang Israel ada di Mesir. Orang Mesir sudah punya kebudayaan yang luar biasa. Itu sebabnya film-film arkeolog selalu menampilkan mumi-mumi Mesir. Piramida yang luar biasa. Kalau Yusuf seandainya mau dikubur di Mesir, maka piramida paling besar adalah piramida milik Yusuf. Karena Yusuf begitu terkenal dan disayang oleh Firaun. Dia datang, Yakub bersama dengan 75 orang datang ke Mesir karena kelaparan. Dipelihara di tanah Goshen yang hijau. Kenapa dipilih di sana? Karena mereka adalah para penggembala domba, peternak. Jadi sengaja Yusuf menaruh saudara-saudaranya di Goshen supaya tidak kawin campur dengan orang Mesir. Karena orang Mesir menganggap hina mereka yang bekerja sebagai para peternak. Lalu kemudian mereka beranak pinak. Tiba-tiba firman Allah berkata, muncullah seorang Firaun yang tidak mengenali Yusuf. Dikeluarkanlah dekrit bahwa semua orang Ibrani yang telah membanjiri Mesir, kalau mereka melahirkan, lalu yang lahir anak laki-laki, maka dibunuh, lemparkan ke sungai Nil. Karena sungai Nil adalah dewa, salah satu dewa yang mereka sembah. Jadi bayi-bayi laki-laki Ibrani dilemparkan ke sungai Nil supaya menjadi korban persembahan. Dikeluarkan dekrit. Dalam situasi dekrit dikeluarkanlah Musa lahir. Makanya Musa disebut yang diambil dari air. Musa lahir Bapak Ibu. Saya tidak tahu berapa lama setelah dekrit itu dikeluarkan, baru kemudian muncullah Musa. Tapi kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu. Lalu kemudian Musa hidup diambil dari air, diambil oleh istri Firaun, lalu kemudian disusui oleh ibunya sendiri sebagai inang pengasuh putri Ibrani itu, diindoktrinasi oleh mamanya selama 2 tahun itu Bapak Ibu. Lalu Musa dibesarkan dengan konsep kekaisaran Firaun. Musa bertumbuh di tengah keluarga yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 40 tahun. Sampai peristiwa ketika dia membunuh orang Mesir. Oleh karena orang Mesir menindas bangsanya Bapak Ibu. Lalu kemudian kita tahu ceritanya bersama-sama, Musa ketahuan, Musa takut, Musa lari. 40 tahun di padang gurun Tuhan panggil Musa di semak duri itu untuk kembali menyelamatkan bangsanya. Berarti 80 tahun. Kalau begitu Bapak Ibu. Kalau begitu. Orang Israel waktu mereka datang ke Mesir, lalu kemudian tinggal di sana bersama dengan Yusuf, lalu Yusuf mati, keturunan mati, lahir. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira mereka mengalami penderitaan mungkin cuma 80-85 tahun paling banyak.
Bapak Ibu. Sebelumnya mereka warga negara kelas 1. Warga negara yang sangat dihormati dan dikagumi. Sampai datang seorang pemimpin yang tidak pernah mengenal nama Yusuf. Tapi pemimpin-pemimpin sebelumnya menghormati jasa Yusuf sehingga orang Israel menjamur sampai berjumlah hampir 2 juta orang. Kapan-kapan kita akan bahas tentang angka-angka di Alkitab Bapak Ibu ya. Supaya kita paham waktu membaca Alkitab Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Singkat cerita kemudian, ketika dekrit dikeluarkan anak-anak putra Ibrani harus dibinasakan semuanya. Musa beroleh kasih karunia Allah, dia wajahnya elok, dia diambil oleh putri Firaun, dia dibesarkan. Sampai kemudian menjadi pemimpin Israel, pembebas bagi orang Mesir. Yang saya mau cerita begini Bapak Ibu, waktu saya tinggal 7 menit. Yang saya mau cerita begini, Bapak Ibu bisa bayangkan 430 tahun di negeri asing, sekurang-kurangnya 8 tahun ke belakang atau kita buat sekurang-kurangnya 100 tahun belakangan, mereka ditindas habis-habisan, disiksa, dianiaya, disuruh bekerja paksa, dikerja rodi, romusa, mereka membangun piramida-piramida raksasa itu menurut para sarjana kemungkinan besar adalah orang-orang Ibrani yang diperbudak. Jadi sungai Nil harus mereka bendung. Ketika sungai Nil mereka bendung, airnya naik ke permukaan sehingga batu-batu dari gunung itu dialirkan dengan rakit-rakit. Lalu kemudian tibalah sampai di lokasi yang sekarang ada piramida itu. Cara pembangunannya model begitu Bapak Ibu. Kemungkinan besar orang-orang Ibrani yang melakukannya. Bapak Ibu bisa bayangkan, mereka punya mental budak. Mereka punya rasa minder. Karena ditindas, dihina, dirusak. Mereka dihancurkan. Mereka menjadi jiwa-jiwa yang retak. Pribadi-pribadi yang terkoyak. Perhatikanlah kita zaman sekarang Bapak Ibu. Saya melihat kepada diri saya sendiri. Mereka yang dididik dengan keras. Tanpa kasih yang menonjol. Pribadinya retak. Orangnya pendendam. Sulit mengampuni. Cenderung ingin melukai orang lain. Karena mereka yang terluka cenderung ingin melukai. Itulah pribadi orang-orang Yahudi ini. Pribadi yang rusak, dirusak oleh Firaun. Sampai tiba-tiba datang seorang pemimpin. Dipakai oleh Allah untuk membebaskan melalui tulah 1-9. Kemudian tulah yang ke-10 sebagai puncak maksimal hukuman Allah. Dan tulah yang ke-11 seluruh prajurit ditelan oleh laut itu Bapak Ibu. Sampai di seberang. Waktu mereka ada di seberang 1 tahun di lereng Gunung Sinai. Tiba-tiba baca tulisan Musa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu bisa bayangkan suasana emosi mereka bercampur aduk. Kenapa? Di Mesir mereka melihat semua 10 tulah itu adalah 10 dewa-dewa Mesir. Dan itulah yang terus diindoktrinasi kepada mereka ketika mereka sambil ditindas, dirusak kepribadian mereka, dirusak budaya mereka. Dan terus menerus dicekokin dengan ajaran-ajaran, filsafat-filsafat yang menyesatkan itu. Lalu sekarang tiba-tiba baca teks. Ternyata alam semesta buatan Allah Israel. Sorry. Bapak Ibu bisa bayangkan suasana kebatinan mereka Bapak Ibu. Mereka pasti begitu bangga, begitu kagum, begitu takjub sekaligus bertanya-tanya. Tuhan, kalau Engkau pencipta alam semesta ini, semua Engkau sebagai penyebabnya. Pertanyaannya, di mana Engkau 430 tahun? Thank you Pak Doni. Bapak Ibu bisa bayangkan pertanyaan di hati mereka. Kalau begitu, di mana Engkau Tuhan selama 430 tahun? Izinkan saya minum dulu Bapak Ibu ya. Supaya kita lanjutkan firman Tuhan Bapak Ibu. Di mana mereka? Mungkin mereka bertanya, Tuhan kalau memang Engkau pencipta alam semesta, Engkau jauh lebih berkuasa dari semua ilah-ilah Mesir, dari semua berhala-berhala. Jika alam semesta ini tidak ada dengan sendirinya, tetapi Engkaulah penyebab sampai semua ini ada. Pertanyaannya Tuhan, di mana Engkau 430 tahun? Kenapa Engkau diam ketika kami ada di tanah Mesir? Kenapa Engkau tidak bekerja dan berkarya? Bukankah kadang-kadang kita bertanya begitu, Tuhan, jika Engkau mencintaiku, sudah 18 tahun ikut Tuhan, sudah 20 tahun menyembah Allah, di mana Engkau di masa-masa sukar? Kenapa Engkau selalu tak kelihatan ketika tepat Engkau paling dibutuhkan?
Kenapa tanganmu tak kelihatan waktu aku butuh tanganmu? Bukankah kadang-kadang hidup seperti itu? Bapak Ibu, di manakah Tuhan 430 tahun? Tuhan ada. Bahkan Tuhan sudah ngomong lebih dahulu. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, suatu kali Abraham membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dia belah menjadi 2 lembu, dia belah jadi 2 sapi, dia belah jadi 2 kambing, dia belah semua Bapak Ibu, domba dia belah menjadi 2. Lalu dia jaga, ketika burung-burung pemakan bangkai mau memakan, Abraham coba usir, sampai kemuliaan Abraham ketiduran. Sengaja Tuhan buat Abraham tertidur. Waktu Abraham tertidur, tiba-tiba tempat itu diliputi oleh gelap gulita yang sangat menakutkan. Dari dalam gelap gulita itu Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri Mesir itu, di negeri asing. Bapak Ibu, sistem korban di zaman Abraham, ketika korban itu ditaruh, dibelah menjadi 2, ada perjanjian di sana. Setiap kali mereka membuat janji, perjanjian antara si A dan si B, si Abraham dengan Tuhan, Tuhan dengan Abraham, maka harus ada korban yang dibelah. Dan mereka berdua akan bergandengan tangan berjalan, melangkahi semua korban yang sudah dibelah sambil berkata begini, barang siapa di antara kami yang ingkar janji, maka dia akan terbelah seperti korban ini. Itu sebabnya hari itu, kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian pasal 14, 15, 16 Bapak Ibu, itu sebabnya Tuhan izinkan Abraham tertidur. Karena kalau Abraham ikut bangun dan berjalan bersama dengan Tuhan, lalu berkata barang siapa yang ingkar janji maka dia akan terbelah. Abraham pasti terbelah. Karena Abraham ingkar janji. Tuhan buat dia tertidur. Dan Tuhanlah yang terbelah ketika dia di kayu salib. Oleh karena Abraham, oleh karena Adam dan Hawa, oleh karena kita yang ingkar janji, dia yang terbelah di kayu salib. Apakah Allah tidak hadir 430 tahun? Allah ada, Allah memberitahu sebelumnya. Allah ada di sana. Allah sedang mempersiapkan seseorang yang kemudian menjadi ironi Firaun. Firaun ingin memusnahkan putra-putra Ibrani. Malah dia sendiri membiayai besarnya seorang putra Ibrani. Dia ingin membinasakan orang Israel. Dia sendiri merawat orang Israel yang kelak akan menjadi pemimpin besar. Yang memimpin 2 juta umat keluar dari Mesir. Sebuah ironi Firaun. Apa sih pelajarannya Bapak Ibu? Waktu saya sudah habis. Waktu kita baca firman Tuhan seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagi orang Israel perkataan itu begitu kuat. Perkataan itu begitu menguatkan mereka sedang berjalan di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Nanti kalau kita baca terus Bapak Ibu tentang Taman Eden. Jadi Musa mau mengatakan apa? Seperti Tuhan sanggup membuat Taman Eden. Tuhan yang sama akan sanggup membawa engkau ke tanah perjanjian. Yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Jadi ketika kitab ini diberikan kepada mereka di padang gurun. Mereka begitu bersuka cita, begitu berbahagia. Apa pembelajaran itu Bapak Ibu dan saya? Dengan cepat singkat saja. Yang pertama Bapak Ibu. Karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Yang ada ini Bapak Ibu alam semesta. Maka manusia dan alam tidak berdiri sendiri. Manusia dan alam semesta itu menerima keberadaan dan keberlangsungannya dari Tuhan. Itulah yang mau kita pelajari. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Karena itu segala sesuatu ada. Keberadaannya bergantung kepada Sang Pencipta. Segala sesuatu tidak bisa otonom. Segala sesuatu tidak bisa mandiri. Segala sesuatu tidak bisa independen. Semua harus depend to God. Semua harus bergantung kepada Allah. Alam semesta bergantung kepada Allah. Semua sistem jagat raya yang luar biasa rumit. Bintang-bintang yang jumlahnya triliun luar biasa. Satu galaksi, Bapak Ibu, terangnya sama dengan 400 juta matahari. Semua benda-benda langit yang bergerak semuanya Bapak Ibu. Tak satu pun berbenturan dan kalau ada yang berbenturan hanya Allah yang mengontrol dan mengendalikan. Tak satu pun bisa benturan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Bahkan Alkitab mencatat lebih detail lagi. Isu yang paling kecil dan remeh.
sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Bapa di surga. Bagimu sehelai rambut tidak ada artinya. Bagi Allah sehelai rambut tetap sebuah isu yang serius. Segala sesuatu di alam semesta ini bergantung kepada Allah. Keberadaannya dan keberlangsungannya bergantung kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita mau coba jauh dari Tuhan? Bagaimana mungkin kita coba lepas dari Allah yang hidup? Ketika Adam dan Hawa coba lepas dari Allah, kematian yang mereka peroleh, mereka benar-benar mati secara rohani seketika itu. Mereka juga benar-benar mati jasmani. Padahal mereka didesain untuk hidup kekal bersama dengan Allah. Mereka seharusnya menjadi makhluk immortal. Mereka sama seperti Thor dalam Avengers. Makhluk immortal itu loh, atau Loki yang kurang ngajar itu. Itulah Adam dan Hawa, seharusnya mereka adalah makhluk immortal. Mereka menjadi mortal ketika coba terlepas dari Allah. Bapak Ibu, sore hari ini saya selesai di sini. Ternyata masih banyak poin. Minggu depan kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kita terus akan belajar kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai Tuhan Yesus datang kita pelajari semua. Bapak Ibu ya. Pelajaran hari ini, ketika Bapak Ibu datang beribadah sore hari ini, dengar. Karena segala sesuatu Allah penyebab yang tidak disebabkan. Maka segala sesuatu bergantung kepada Allah. Jangan coba keluar dari Allah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah mengabaikan hadiratnya. Bayangkan cinta kasih yang kita belajar tadi pagi. Sehelai rambut pun jatuh sebuah isu bagi Allah. Jadi hari ini kalau engkau punya kesusahan, jangan pikir Allah tidak tahu. Jika engkau punya kesulitan, jangan pikir Allah membiarkan. Sehelai rambutnya pun, sehelai rambutmu pun, bagi dia sebuah isu yang serius. Tidak akan pernah jatuh kalau dia tidak izinkan. Ayo, teruslah bergantung kepada Tuhan. Teruslah kita melekat kepada Dia. Karena keberadaan kita sungguh bergantung kepada Dia. Alam semesta butuh wadah. Wadahnya adalah Allah. Allah adalah tempat bagi alam semesta ini. Kalau begitu, kita juga adalah, berarti wadah kita adalah Allah. Allah adalah tempat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah beroleh tempat masing-masing. Ayolah melekat kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya bersyukur hari ini ada om, tante, ada Villa yang saya lihat pagi tadi beribadah. Sore datang lagi. Tuhan luar biasa, ada beberapa lagi yang lain selain pengerja ya. Ayo, apapun situasi kita teruslah bergantung kepada Allah. Dan ingat poin ini. Jika sehelai rambut dia perhatikan, yang bagi kita tak berarti. Mungkin satu hari bisa 100 rambut gugur. Apalagi perempuan, rambutnya panjang kalau disisir, mudah rontok. Dengarkan, tak satu pun yang jatuh tanpa seizin Allah. Apalagi masalah-masalahmu yang serius, kesulitan-kesulitanmu yang besar, rasa sakitmu yang luar biasa, dia peduli. Dia peduli. Namun kalau sampai hari ini seperti tangannya belum terulur, bukan berarti dia tidak memelihara. Jika dia belum menolong, dia beri untuk kekuatan untuk bertahan. Perhatikan, jika dia belum menyembuhkan, dia beri engkau kekuatan untuk bertahan. Jika dia belum beri jalan keluar, dia beri engkau kekuatan untuk punya hikmat mengatasi semua sampai jalan keluar itu datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur sore hari ini. Kami berterima kasih bahwa hidup kami bergantung kepadamu. Kami ada karena Engkau yang mau kami ada. Alam semesta ini keberadaannya pun bergantung kepadamu Tuhan. Karena itu hari ini kami belajar, tak seorang pun dari kami boleh meninggalkan Engkau. Kami harus bergantung kepadamu, intim denganmu, melekat kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, tolonglah ya Allah yang hidup. Ajari kami untuk terus-menerus bergantung dan intim dengan Tuhan kami yang hidup. Dan sore ini, melengkapi kebenaran firman-Mu, kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Bersentuhan kembali dengan tubuh dan darah Kristus dalam ibadah ini. Tuhan, kami mohon layakkanlah kami. Sungguh kami bergantung kepada Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Sungguh kami bergantung kepadamu, kami bergantung kepada kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan satu. Besar anugerah-Mu
berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu, boleh perhatikan saya sejenak sebelum kita menikmati sakramen perjamuan kudus. Kadang-kadang waktu melihat alam semesta ini, melihat dunia ciptaan Allah, melihat manusia-manusia di bumi, apakah saya? Siapakah saya? Apa artinya saya dibanding dengan kebesaran alam semesta ini? Ada saya atau tidak ada saya, nggak ada artinya, nggak ngefek kata orang zaman sekarang. Oh tidak Bapak Ibu. Yang menarik, Tuhan datang untuk mati ganti kita. Kita yang kita pikir kecil dan remeh dibandingkan alam semesta. Tapi jelas Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan salah satu dari dunia itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Kita bernilai. Kita sama bernilainya seperti alam semesta bernilai hebat. Jangan seorang pun merasa tidak berarti dan kecil. Siapakah aku? Apalah artinya aku? Bapak, Ibu, kita melihat orang-orang hebat yang kemudian di hadapan Allah mereka merasa begitu kerdil. Dan Tuhan tegur mereka. Dan menarik sekali, Allah suka memakai orang-orang yang merasa diri kecil. Tapi mereka tahu Allah mereka besar. Sore hari ini, sebelum bersentuhan dengan tubuh dan darah Kristus, semua kita orang-orang yang dipedulikan oleh Allah. Keberadaan kita bergantung kepadanya. Kita angkat tinggi roti kita di atas kepala. Jika engkau setuju dengan pernyataan ini, katakan haleluya. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi di atas kepala kita Bapak Ibu. Demikian berartinya Bapak Ibu dan saya, sampai Allah harus mengenakan tubuh daging, mencurahkan darahnya, mengganti Bapak, Ibu, dan saya tersalib di sana. Karena Dia tahu apa yang Dia kerjakan dalam diri kita, Bapak Ibu. Kita semua berharga karena Kristus Yesus Tuhan. Jika engkau setuju dengan pernyataan ini, katakan haleluya. Bukankah cawan berkat yang diberkati oleh Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Mari minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita buka kedua belah tangan kita bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu sore hari ini. Terima kasih. Jika alam semesta ini bergantung kepadamu, seisinya bergantung kepadamu, begitulah kami. Keberadaan kami karena Engkau yang mau kami ada. Karena itu kami bersama-sama berkata, Engkaulah alasan kami hidup. Engkaulah alasan kami beribadah. Engkaulah alasan kami ada di ruangan ini sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan mulai sore ini kami akan belajar terus hidup bergantung kepadamu, berserah kepadamu. Karena kami tahu tak sedetik pun dari kehidupan kami yang lepas dari kontrol dan kendali Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Allah yang penuh belas kasihan dan rahmat. Dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Sore ini Engkau memberkati jemaat-Mu semua mereka yang hadir. Berapapun mereka yang hadir, anugerah Allah lebih dari cukup memelihara mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Buah karya tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka memasuki hari yang baru besok, mereka memasuki hari bersama dengan Tuhan. Dengan berkat yang baru, dengan urapan yang baru, dengan rahmat dan belas kasihan yang baru yang dari Allah. Peliharalah kesehatan kami semua.
Peliharalah kami bagi kemuliaan nama-Mu. Pertemukan kami minggu depan bagi kemuliaan Allah. Terpujilah nama-Mu, berkati para pengerja-Mu di gereja-Mu ini. Oleh karena pelayanan mereka, ibadah kami berjalan baik. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Terima kasih, jagai dan lindungi kami ya Allah yang hidup. Bapak Ibu, bukalah kedua belah tangan-Mu, bersama-sama tengadahkan wajah-Mu ke surga. Bapak Ibu, saudara saudariku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah ini. Jika sehelai rambut jatuh begitu berarti dan diperhatikan oleh Allah, apalagi hidupmu yang telah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Allah sangat memperhatikan kehidupanmu. Pulanglah, lanjutkan aktivitasmu, renungkan firman Allah dan lakukanlah. Maka terimalah berkat damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di surga. Kekuatan pertolongan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta dan sukacita yang sejati yang datangnya dari Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita bersama-sama. Mulai petang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat petang.